Dipijit-pijit si ibunya ini. Si ibu itu masih teriak-teriak nih, tolong, ini ada pocong narik-narik gua, kata dia. Narik-narik katanya, bawa gedean, bawa rantai panas banget katanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua. Di video kali ini gua akan menceritakan suatu pengalaman cerita horor lagi guys. Mau tahu ceritanya? Ikuti video gue sampai habis guys. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung ataupun baru mau klik video gue ucapin terima kasih. Dan jangan lupa klik tombol like, di komen dan di share ke teman-teman kalian ataupun ke aplikasi sosial media kalian ada di handphone kalian. Dan jangan lupa juga bantu gue dengan cara klik tombol subscribe di pojok kanan, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru apabila nanti gue upload video-video terbaru lagi guys. Dan ini dia ceritanya. Cerita dimulai ketika di suatu desa hiduplah sepasang suami istri yang mempunyai 4 orang anak guys. Dan dimana 4 anaknya ini adalah laki-laki semua. Anak yang pertama itu sekitar umur 25 tahun. Dan yang kedua itu sekitar umur 21 tahun. Yang ketiga sekitar umur 11 tahun. Dan yang keempat umurnya sekitar 6 tahun guys. Dimana pekerjaan seorang ayah ini adalah petani dan ibunya adalah ibu rumah tangga guys. Sedangkan anak yang pertama, sebut saja nama anak pertama itu adalah si Andi, ya kan? Si Andi, anak pertama dari ibu dan ayahnya ini sudah merantau ke Pulau Jawa, guys. Dan tinggallah di rumah itu adalah 5 orang, ayah, ibu, dan 3 orang anaknya, guys. Dan suatu hari tibalah si ayah untuk melakukan pekerjaan seperti biasa, itu adalah udah musim bercocok tanam ataupun musim nanam padi. Dan akhirnya si ayah pun pergi ke sawah guys, karena sawahnya ini sangat jauh dari rumah, jadi si ayahnya itu nggak bisa pulang pergi. Jadi si ayahnya ini harus menginap di sawah tersebut guys. Dan akhirnya pergilah si ayah ke sawah untuk menanam padi menggunakan perahu ataupun getek guys, ya kan? Sesampainya si ayah pergi ke sawah dan akhirnya si ayah pun menanam padi guys. Tiba-tiba 2 hari kemudian ada adik kandungnya dari si ayah, si Andi ini, mendatangi si ayahnya di sawah guys untuk membantu si ayahnya ini guys. Membantu 2 hari kemudian tiba-tiba tidak tahu permasalahannya apa, si ayah si Andi ini dengan adiknya si ayahnya si Andi ini tiba-tiba berantem guys. Dan disitulah mulai ceritanya guys. Jadi setelah itu 2 hari kemudian, setelah berantem dengan adiknya itu, si ayahnya pulanglah ke rumah untuk menceritakan hal tersebut kepada istrinya ataupun kepada ibu si Andi guys. Karena setelah diceritain, si ayahnya telah berantem dengan adiknya itu ya, dan akhirnya si ibunya pun berbicara, kenapa kamu kok bisa berantem sama adik kamu sendiri, apa permasalahannya? Itu pun si ibunya bertanya seperti itu. Si ayahnya si Andi ini berbicara, saya tidak punya permasalahan apapun dengan adik saya. Tapi yang nggak tahu namanya juga mungkin ada kesalahpahaman di situ. Dan akhirnya terjadilah percecokan di sawah itu guys. Dan disitulah mulai ada tanda-tanda keanehan supranatural yang dialami oleh keluarga bapaknya si Andi ini guys, ya kan? Dan akhirnya tiap malam ibunya si Andi itu merasakan ada keanehan supranatural yang terjadi kepada dirinya ini. Keanehan yang diterima itu adalah ada beberapa hal yang sangat-sangat ganjil yang pernah dilalui oleh ibunya si Andi ini guys. Sering ada yang mengetok pintu, ya kan? Ada yang berjalan di atas genteng, dan keanehan di dalam ibunya si Andi ini guys. Jadi setiap habis maghrib itu badan ibunya si Andi itu sakit, menggigil, dan panas guys. Kalian bayangin sendiri nggak sih, ya kan? Tengah malam tiba-tiba di atas rumah itu ada yang berjalan guys, seperti ada yang berjalan. Dan tengah malam itu di rumahnya itu
seperti ada yang berlari dan mengetuk pintu. Otomatis ya kan, pasti takut dong. Sedangkan si bapaknya si Andi ini tidak pernah ada di rumah, paling di rumah cuma 1 minggu ataupun 5 hari guys, karena memang lagi musimnya menanam padi. Dan akhirnya pergi lagi ke sawah untuk menanam padi. Dan singkat cerita, akhirnya ibu si Andi ini menelponlah si Andi, karena ibunya si Andi ini punya orang tua ataupun punya ibunya ada di Lampung guys ya kan. Sedangkan si Andi ini merantaunya ke Pulau Jawa. Setelah menelpon si Andi, akhirnya ibunya ini meminta izin kepada si Andi untuk pergi menemui neneknya yang ada di Lampung ya kan. Dan pergilah si ibunya ini ke Lampung bersama 3 adiknya. Ada yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, yang terakhir. Dan sesampainya di rumah neneknya, 1 hari 2 hari itu tidak ada keanehan yang terjadi pada diri ibu si Andi itu guys. Dan akhirnya 3-4 hari ibunya si Andi beradalah di tempat neneknya si Andi yang ada di Lampung tersebut guys. Akhirnya mainlah di situ selama beberapa hari, dan akhirnya ibunya si Andi itu nelpon lagi si Andi kalau ibunya ini kangen sama anaknya ataupun kangen sama si Andi dan ingin berencana menemui si Andi yang ada di Pulau Jawa ya kan. Dan akhirnya berbekalkan uang yang seadanya yang ada di dompet si ibu itu, yang tinggal beberapa juta lagi. Dan akhirnya si ibunya pergilah ke Pulau Jawa untuk menemui anaknya si Andi itu guys. Tapi beberapa hari kemudian, 2 hari sebelum si ibunya berangkat dari Lampung nih, dari tempat neneknya untuk pergi ke Pulau Jawa, itu ada keanehan guys. Mau tahu keanehannya apa? Jadi di belakang rumah neneknya itu tiba-tiba 2 hari sebelum mau berangkat ke rumah saudaranya untuk menemui si Andi yang ada di Pulau Jawa, tiba-tiba di rumahnya ada sesuatu barang yang jatuh dari atas langit. Tiba-tiba ya kan, dari bawah itu di belakang rumah neneknya si Andi ada yang bunyi jatuh kedepluk. Gak tahu itu apa, karena ya mungkin ibunya itu menganggap ya udahlah itu hal biasa, ataupun ya mungkin cuma biasa aja kali. Mungkin ada pohon mangga di belakangnya, ada mangga yang jatuh ya kan, nggak dihiraukannya di situ. Dan akhirnya singkat cerita, ibunya si Andi pergilah ke Pulau Jawa untuk menemui si Andi yang ada di Pulau Jawa ya kan. Dan akhirnya ibunya sampai di Pulau Jawa, dan akhirnya si ibunya ini tinggallah di rumah saudaranya si ibunya ini, ataupun di adik kandungnya si ibunya ini sendiri bersama 4 orang anak guys. Nah di situ mulai ada cerita-cerita yang akan mengganjal guys ya. Itu ada cerita-cerita yang memang benar-benar kejadian-kejadian yang sangat mengherankan, atau kejadian-kejadian yang menurut gua di luar logika gua guys. Kenapa? Disitulah cerita-cerita aneh akan mulai terjadi guys. Jadi sesampainya ibunya di rumah saudaranya si Andi ataupun di rumah adiknya si ibunya ini ya kan, 2 hari 3 hari tidak merasakan ada hal-hal aneh yang terjadi di ibu si Andi ini guys. Dan akhirnya 4 atau 5 hari tinggallah di rumah saudaranya ya kan. Ke-6 harinya dan ke-6 mau ke-7 harinya itu rencana untuk mau pulang ya kan. Nah akhirnya tiba-tiba di situ malamnya adik bungsu si Andi tiba-tiba sakit perut. Malam jam 12 tiba-tiba adiknya itu sakit perut di atas pusarnya ini, sakit perut di sini. Panik dong semua rumah ya kan. Kenapa? Karena adiknya ini tiba-tiba tengah malam kesakitan, nangis ya kan, dibawa di atas pusar ini. Otomatis kan orang-orang pada bingung, kenapa nih tiba-tiba si anak kok nangis, padahal paginya itu tidak apa-apa ya kan. Bingung lah di situ, si ibunya pun bingung ya kan, dan si saudaranya pun bingung di situ guys. Dan akhirnya sekitar pukul 7 pagi akhirnya si adiknya ini dibawalah ke puskesmas terdekat ataupun klinik terdekat yang ada di rumah saudaranya itu. Setelah sesampainya di klinik ataupun di puskesmas ya kan, diperiksa si adiknya ini. Tiba-tiba kata dokternya ataupun kata mantrinya, si anak ini tidak ada penyakit yang ada di dalam dirinya guys. Sontak saja ibunya bertanya-tanya, loh
anak saya semalam itu nangis-nangis dok, katanya sih sakit perut di sini, di atas pusarnya. Pas diperiksa sama dokter tidak ada apa-apa, bingung lah di situ, ya kan? Ataupun ya bingung lah, sebingung ibaratnya anaknya tiba-tiba malam nangis nih, pas diperiksa tidak ada tidak ada penyakit di dalam dirinya, bingung ini penyakit apa kok bisa kayak gini. Ketika malam dia sakit nangis-nangis ya kan di atas perutnya ini, tiba-tiba waktu dibawa ke puskesmas tidak ada apa-apa. Dan akhirnya ya udahlah, si ibunya ini tidak menghiraukan, mungkin ya udahlah penyakit biasa ya kan. Dan akhirnya si adiknya nomor 4 ini dibawalah ke rumahnya lagi. Setelah kira-kira pukul 11 ataupun pukul 10, akhirnya sembuh lah, tidak merasakan apa-apa guys. Dan ada kejadian lagi guys. Dan tiba-tiba setelah adiknya yang terakhir itu sembuh, akhirnya adiknya yang nomor kedua, adik si Andi yang nomor kedua itu tiba-tiba juga sakit perut. Ya kan, dari adiknya yang kecil ini udah sembuh, tiba-tiba adik yang nomor 2 dari si Andi yang pertama nih, adiknya nomor kedua tiba-tiba sakit perut guys di sini. Satu rumah panik dong, ibunya panik, si Andinya panik ya kan, dan akhirnya saudara-saudaranya pun panik di situ. Dan akhirnya adiknya si Andi yang nomor kedua akhirnya dibawa ke klinik lagi guys, ataupun ke puskesmas yang ada di dekat rumah saudaranya. Dibawalah ke klinik tersebut dan akhirnya diperiksa oleh dokternya itu, dan katanya ini adiknya ini sakit usus buntu, harus dioperasi. Wah, di situ bingunglah si Andi, karena di dompetnya si Andi ataupun di ATM si Andi itu cuma ada uang 4 juta lagi, dimana uang 4 juta itu untuk ongkos ibunya lagi. Bingung lah di situ karena si adiknya itu punya penyakit usus buntu yang katanya harus dioperasi, ya kan. Bingung lah di situ karena memang si ibunya ini ataupun si adiknya ini bukan asli orang dari Pulau Jawa itu tersebut, karena si adiknya ini dan ibunya ini, si Andi ini dari Pulau Sumatera. Dan akhirnya situ dibawalah pulang ke rumah lagi si adiknya nomor kedua itu, dicarikanlah solusi oleh saudaranya ini. Ya udahlah, kita buat untuk surat miskin biar gimana caranya, ataupun kita buat BPJS untuk bisa dioperasi si adiknya ini, ya kan. Tiba-tiba sekitar pukul 6 sore, ya kan, itulah udah mau azan maghrib kalau nggak salah itu, akhirnya kita berkumpul di ruang tengah. Si Andi sama saudara-saudaranya itu berkumpulnya di ruang tengah. Tiba-tiba dari situ ada kejadian-kejadian aneh guys. Apa kejadian anehnya ini yang membuat si Andi ini tercengang-cengang dan semua keluarga yang di situ terheran-heran. Kenapa? Jadi sekitar pukul 6 itu si saudara yang laki-laki dari ibu ini pergilah untuk kayak yasinan, ya kan? Pergilah yasinan, dan di rumah itu tinggal ibu-ibu dan si Andinya ini. Dan akhirnya tibalah azan maghrib, ya kan? Pintunya dalam keadaan kebuka nih, pintunya kebuka, jadi dia tuh rame-rame di depan, apa maksudnya, di ruang tengah rame-rame, dan sedangkan pintunya itu masih kebuka, sekitar masih maghrib guys. Setelah pintunya dibuka, tiba-tiba waktu azan maghrib si ibunya ini tiba-tiba tidurlah di depan pintu. Nah, sedangkan anaknya ini lagi kesakitan nih, tiba-tiba si ibunya tidur di depan pintu, ya kan. Nah, di situ beberapa menit kemudian tiba-tiba si Andi itu ada mencium bau-bau aneh guys. Bau-bau seperti kayak parfum minyak wangi yang mistis, ya kan. Tiba-tiba si Andi nyium nih kayak ada bau menyan, kayak ada bau minyak kayak gimana. Terus si Andi tuh bertanya kepada saudaranya, panggil kan Bibi, mencium bau-bau yang gak enak gak, kayak bau minyak? Gak ada kok di, katanya gak ada. Jadi dia nggak nyium bau minyak. Masa Andi mencium, ya kan? Dan akhirnya setelah si Andi mencium bau menyan dan mau minyak-minyakan yang seperti itu, minyak mistis kayak gitu, tiba-tiba si ibunya si Andi ini teriak-teriak guys. Nggak tahu nih permasalahannya apa. Setelah azan maghrib, ya kan, tiba-tiba si Andi mencium bau minyak yang kayak gitu, minyak mistis ataupun minyak yang ya ibaratnya minyak kayak itulah, sama ada bau kemenyan. Tiba-tiba si ibunya ini teriak-teriaknya seperti apa?
tolong nih, mama mau dibawa nih. Mau dibawa apa? Kata si Andi. Dalam keadaan matanya merem, ya kan, merem atau dalam keadaan merem, tiba-tiba si ibunya teriak-teriak. Kagetlah di situ si Andi, ya. Setelah si Andi ini nanya sama ibunya, si ibunya masih teriak-teriak, tolongin ibu di, kenapa bu, ibu kenapa? Terus ibunya bilang, tolongin ibu ditarik-tarik sama pocong pencabut nyawa. Waduh, ketakutan lah si Andi. Dan akhirnya si Andi itu kayak membacakan suatu ayat kayak Al-Kursi sebisa-bisa si Andi ke kupingnya si ibunya. Tetapi apa yang diterima si Andi? Tiba-tiba bulu kuduk si Andi ini langsung berdiri, guys. Dan ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran, tiba-tiba mulutnya terseletot-seletot, tidak bisa lancar. Karena mungkin karena pengaruh hal mistisnya itu ataupun pengaruh hal gaibnya itu yang mempengaruhi agar si Andi itu tidak bisa membaca lancar si Al-Qurannya itu, guys. Tiba-tiba akhirnya dibacakanlah ayat Al-Quran di dalam kupingnya itu. Tetapi si ibunya ini masih teriak-teriak dan malah menjadi histeris teriaknya. Tolongin ini ada pocong, katanya bawa rantai, bawa gegendir. Ibaratnya kalau gegendir apa ya, kayak bawa pukulan yang gede itu, ya kan, menarik-narik si ibu itu dalam keadaan si ibu itu tidur. Itu nggak tahu itu dari apa juga, gua nggak tahu, ya kan. Dan akhirnya si Andi ini pusing, kebingungan, dan akhirnya si Andi pun pergilah untuk mengambil air wudhu ke belakang. Tiba-tiba waktu si Andi berjalan ke belakang, ya kan, pas mau nyampe ke tempat wudhu, air wudhu, tiba-tiba bulu kuduk si Andi itu berdiri semua, ya kan? Kayak ada yang nemplok aja di belakang punggung si Andi ini. Berjalanlah si Andi, kuat pasti aku bisa kok untuk ambil wudhu, kata si Andi dalam hatinya, ya kan. Akhirnya nyampe lah di tempat wudhu. Sepertinya itu kayak ada yang mengikuti, guys, sosok makhluk kayak kuntilanak kalau nggak salah tuh, dia bilang seperti sosok kuntilanak. Nah, akhirnya si Andi menyalakan keran, ya kan, itu bulu kuduk si Andi langsung berdirinya takut yang takut-takutnya, dan kayak bulu apa sih yang kalian pernah ketakutan apa sih yang kedingin itu sampai bentol-bentol gitu, yang kayak merinding banget, ya kan. Nah, akhirnya memberanikan si Andi untuk mengambil air wudhu. Dan akhirnya sampailah si Andi ke tempat air wudhu, berwudhulah si Andi di situ. Ya kan, setelah bukakan air keran dan akhirnya berwudhu, bismillah dulu, baca niat wudhu, dan akhirnya udah dari situ rasa ketakutan si Andi itu hilang. Dan sedangkan si ibunya di depan itu masih teriak-teriak, guys, teriak-teriak histeris karena memang ada suatu kejadian aneh ataupun kejadian mistis yang menimpa ibunya ini, guys. Nggak tahu permasalahannya apa, juga nggak tahu gue, kan. Dan akhirnya setelah wudhu, si Andi wudhu, tidak ada merasa ketakutan lagi. Akhirnya ambillah sarung, sholatlah si Andi di situ. Dan di depan si ibunya ini masih teriak-teriak minta tolong. Dan akhirnya si adiknya si ibu ini manggillah suaminya yang lagi yasinan. Setelah manggil suaminya yang lagi yasinan, nyampe di rumah, tiba-tiba kenapa ini si ibu ini kok bisa teriak-teriak? Nggak tahu, ini tiba-tiba teriak pas azan maghrib tidur, si ibu ini teriak-teriak, ya kan. Udah akhirnya dipijit-pijit si ibunya ini, si ibu itu masih teriak-teriak nih, tolong, ini ada pocong narik-narik gua, kata dia. Narik-narik, katanya bawa gegendir, bawa rantai panas banget, katanya gitu. Muka si pocong ini katanya hancur banget, bawa gegendir, bawa rantai, itu narik-narik si ibu, ya. Dan akhirnya di situ ada beberapa kejadian mistis. Dan akhirnya si Andi pun, kita kembali ke si Andi nih, si Andinya lagi sholat, ya kan, lagi sholat meminta berdoa pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya setelah selesai sholat, Andi pergi lagi ke depan, guys, ke depan ruang tamu, melihat ibunya masih teriak-teriak kesakitan, guys, dan nggak tahu itu kesakitan apa. Dan akhirnya si pamannya ini memanggillah seorang orang pintar ataupun orang bisa seperti kiai untuk manggil si kiai datang ke rumah. Dan akhirnya itu diobatin, tiba-tiba di situ masih teriak-teriak, guys. Si Andi bingung dong, mau gimana nih kok ibu saya tiba-tiba teriak-teriak, kan, minta tolong, menjerit ketakutan, minta tolong.
yang katanya di situ kata orang pintar dia dikena guna-guna. Waduh, di situ saya bingung ya, langsung bingung gimana sih, ibarat kita punya orang tua yang tiba-tiba kita lihat di depan mata dia tuh lagi teriak-teriak kesakitan dan si Andi pun nangis sejadi-jadinya, bukan nangis sebenarnya ya sedih lah ibaratnya ngeliat ibunya lagi kesakitan, si adiknya juga lagi kesakitan, sakit perut yang nggak sembuh-sembuh, dan akhirnya seorang mental si Pak Yai itu datang dan meracunnya. Tapi di situ belum ada belum maksudnya belum kayak sembuh, kita masih kayak diobatin, tiba-tiba ya itu adalah kata si Kiai itu dia kena guna-guna. Ada beberapa makhluk yang menempel di diri. Yang pertama itu ada itu di pocong, ada genderuwo, pokoknya banyak lah di situ yang diceritain. Dan akhirnya si ibu saat ini teriak-teriak lagi, bilang, Andi bilangin orang tua lu, bilang bapak lu minta suruh ke Pak Kiai, pergi ke Kiai. Kenapa? Ya mungkin karena ada efeknya kayak gitu, dan tiba-tiba si ibunya bilang ada makhluk yang datang ke sono, pergi ke Sumatera untuk menemui bapaknya, ya kan? Bingung lah di Andi. Akhirnya si Andi dengan nada yang tergesa-gesa pun, ada yang termas-mas, akhirnya melihat ibunya seperti itu, dan akhirnya si Andi pun ambil handphone untuk nelpon bapaknya, guys. Akhirnya nelpon ke bapaknya, dan akhirnya nelpon setelah diangkat, Pak, bapak sekarang pergi, suruh mama pergi dulu ke Pak Kiai, ke rumah Pak Kiai minta air. Tapi di situ bapaknya tidak percaya. Buat apaan gitu ya. Ya ini perintah mama Pak, itu ada makhluk yang sedang datang dari sini ke sono. Bapaknya masih kekeh nih, nggak percaya. Dan akhirnya si Andi sampai nangis-nangis meyakinkan bapaknya gimana caranya si bapaknya ini pergi ke Kiai itu untuk meminta air. Tapi si bapaknya ini masih nggak percaya. Dan akhirnya beberapa menit kemudian ya kan, bapaknya tidak percaya, si Andi itu masih kekeh membuat percaya si bapaknya ini. Pak, tolonglah Pak, percaya, di sini mama lagi nangis teriak-teriak. Dan akhirnya si ibunya pun manggil, bos ini kalau nggak percaya katanya. Panggil teriak-teriak, dikasih tahu. Kalau dikasih tahu tuh yang harus didengarkan katanya, ini untuk keselamatan kita. Akhirnya si bapaknya pun mau. Akhirnya pergilah si bapak itu ke Pak Kiai untuk minta air atau untuk didoain, dan akhirnya di situ si ibu ini masih teriak-teriak, guys. Teriak-teriak, dan katanya makhluk yang datang ke sana itu adalah makhluk Lea. Waduh, di situ Andi itu udah pusing, udah bingung ya kan, melihat adiknya yang kesakitan, si ibunya juga yang lagi kesakitan kayak mau sakaratul maut di situ. Itu pun banyak tetangga-tetangga, saudara adiknya ibunya ini datanglah ke rumah si ibunya ini untuk mendoain. Ada yang baca Yasin, ada yang mendoakan, dan Andi ini masih kebingungan nih, masih nangis. Aduh, gimana nih, orang tua gue kenapa? Ya kan? Dan akhirnya nggak kelam beberapa menit kemudian, akhirnya masihlah si ibu itu teriak histeris ya kan. Kayak ada yang dia tuh seperti kayak mau diambil nyawanya malam itu juga, kayak seperti sakaratul maut ya kan. Dan akhirnya agak reda udah ada beberapa banyak orang-orang yang pintar seperti Pak Kiai, terus kayak dukun nggak tahu dukun apa tuh juga datang ke rumah si saudaranya itu untuk mengobati si ibu itu yang lagi mau sakaratul maut karena mau dicabut nyawanya oleh si pocong itu ya kan. Juga nggak tahu itu bentuknya itu apa, dan akhirnya diobati, dan akhirnya si ibu itu pun menang, guys. Dan tiba-tiba ya kan ada sesosok makhluk gaib yang menyerupi si ibunya ini dan bertanya, gimana ini balikin apa enggak? Tanya ke saudaranya itu, udah balikin aja ke orangnya gitu ya. Dan akhirnya ambil air, kata si yang menyerupi ibunya ini, ambil air 1 gayung, buang ke depan. Akhirnya ambil air 1 gayung, dibuang ke depan ke lokasinya dia, dan akhirnya si ibunya itu pun diem, lemas. Dan akhirnya si ibunya itu dibawalah ketika seperti kayak lagi ibunya itu tidur, tapi ada orang yang bisa melihat, katanya si ibu itu dibawa digandeng oleh beberapa makhluk gaib untuk pergi ke orang yang sedang mengerjainya dia.
ketemu sedangnya mengguna-gunai dia. Sesampainya di sana dia beradu ilmu atau gimana juga nggak tahu, yang ada orang yang melihat, yang bisa melihatnya itu tiba-tiba si dukun ini udah lemes lah, dan si makhluk ini nih bertanya kepada si ibu ini, gimana orang ini kita buat mati atau enggak? Jangan, kata si ibu. Nah, si ibu itu masih punya hati nurani, nggak usah dimatiin katanya, udah biarin aja, dosa yang nanggung dia kok. Ya udah, akhirnya nggak dibuat mati tuh si dukunnya itu yang buat guna-guna, dan akhirnya si ibunya pun bawa lagi, dan akhirnya masuk, dan akhirnya di situ lah sembuh. Pokoknya mah di situ memang bener-bener buat pengalaman banget ya kan guys, cerita yang memang bener-bener itu horor banget pengalamannya, yang kalau misalnya kita melihat secara langsung, secara detail ya kan, mungkin ya kita mengerikan, kita takut, dan itulah memang bener-bener adanya cerita yang dari si Andi itu guys. Pokoknya memang bener-bener serem banget. Dan akhirnya pulanglah si ibunya itu dan sembuh, dan tiba-tiba si adiknya yang sakit perut itu tiba-tiba akhirnya waktu diobatin sembuhlah dia. Dan ceritalah di situ, sampai sekarang pun ibunya si Andi itu masih trauma gara-gara masalah itu guys. Dan pokoknya intinya kesimpulannya itu guys, jangan bermain-main tentang hal-hal yang berbau mistis itu guys, karena bisa mengakibatkan ya, kepada diri kita sendiri kayak gitu ya. Pokoknya mah jaga diri, jaga ucapan, jaga tingkah laku, intinya daripada itu. Oke guys, mungkin itu cerita yang bisa gue ceritain ya kan, tentang pengalamannya si Andi tentang pocong pencabut nyawa ataupun tentang guna-guna. Apabila kalian punya cerita, boleh kirimkan di alamat email di bawah ini. Dan mohon maaf apabila di dalam gue bercerita ada kata-kata yang mungkin agak-agak kalian tidak memahami dan ada pengulangan kata, gue minta maaf guys. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, dan kalian punya saran jangan lupa di komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga support gue dengan cara klik tombol subscribe di pojok kanan ya. Dan sudah next video, tunggu video-video gue selanjutnya, nanti akan ada cerita-cerita selanjutnya guys. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.